kami dapat memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk menabung dengan membuat celengan sendiri seperti ini yang bertujuan untuk aksi sosial yang akan kita adakan di akhir tahun ini. Jadi jangan lupa untuk menabung ya. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau menjelajahi hutan. Nah, adik-adik ikut yuk, kakak-kakak sekolah minggu ikut. Ayo. Kak, apaan tuh di pohon? Wah, nah, coba aku lihat dulu ya. Wah, semut. Wah, semut. Iya, semut. Semutnya banyak banget. Tahukah kamu kalau semut punya dua perut? Nah, satu perut untuk menyimpan makanannya sendiri, satu lagi untuk berbagi kepada semut-semut lainnya. Nah, adik-adik, semut suka berbagi ya? Nah, gimana adik-adik? Udah capek belum menjelajahi hutannya? Tadi lihat apa? Lihat semut ya? Oke, hari ini kita akan bercerita tentang kecil tapi bermanfaat. Sebelum lanjut kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa berkebaktian. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau menjadi kecil tapi bermanfaat bagi diri kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau kebaktian lagi di tahun 2021. Semoga semangatnya dari awal sampai akhir tetap membara ini adik ya. Oke? Nah, nats hari ini diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Adik-adik, Alkitabnya dibuka dan kita baca bareng-bareng. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Biji sesawi dan ragi kebagian dipakai Tuhan dalam perumpamaan. Katanya adik-adik, biji sesawi yang kecil kalau dia itu ditanam, dikasih air, dikasih matahari yang cukup, dia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar sehingga burung-burung di udara bersarang pada dahan-dahannya, pada ranting-rantingnya adik-adik. Kakak Santi punya dari hutan sih ya ini ya, udah dicari tadi di hutan. Kita lihat Kakak Santi bawa apa nih. Tada! Apa ya? Karena Kakak Santi cari di pasar si benih biji sesawinya nggak ada, Kakak Santi punya satu benih tumbuhan pakcoy. Tahu pakcoy nggak? Tanya mama ya, pakcoy itu apa? Nih, Kak Santi punya benih pakcoy. Lihat, harus mungkin pakai ini. Kita lihat, dia tuh kecil banget adik-adik. Kalau dia kena tanah dan dia juga pakai air, dikasih air, ada matahari yang cukup, dia akan jadi tumbuhan dan akan jadi sayuran yang siap untuk kita makan. Jadi manfaat untuk kita semua dari yang kecil ini. Lihat adik-adik, gambarnya nanti kakak zoom ya. Dari yang kecil ini adik-adik. Nah, ada juga satu lagi perumpamaan tentang ragi. Katanya kalau ragi itu adik-adik masuk ke dalam terigu, ragi itu kan jadi nggak kelihatan ya. Nah, tapi kalau kita olah si adonan itu, adonan kue, dia itu menjadikan si adonan itu mengembang. Coba tanya mama, pernah bikin donat nggak ma? Kalau nggak pakai ragi sama pakai ragi bedanya apa? Jadi ragi itu adik-adik meskipun sedikit di dalam adonan, tapi kalau dia ada, dia memberikan manfaat agar kuenya mengembang dan enak. Wah, jadi yang kecil tadi manfaatnya besar ya adik-adik.
Pada umumnya sesuatu yang kecil dianggap remeh adik-adik, tapi melalui firman Tuhan hari ini yang kecil itu kalau kita fungsikan dengan baik dia akan menjadi besar. Jadi adik-adik jangan pernah merasa kecil, meskipun sebenarnya adik-adik masih kecil sih, tapi pasti punya talenta. Jadi kita harus mengobrol dengan diri kita sendiri, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita bicara sama Tuhan Yesus untuk lebih peka terhadap talenta yang Tuhan sediakan bagi kita. Kakak mau kasih fakta sama adik-adik. Tahu nggak, faktanya kita semua tidak ada yang nggak berguna adik-adik. Karena waktu kita diciptakan Tuhan Yesus, kita itu dikasih talenta dan kegunaan dan manfaat masing-masing di dalam diri kita. Jadi Tuhan Yesus itu satu-satu waktu diciptain adik-adik itu dikasih talenta dan kegunaan supaya adik-adik bisa mandiri, bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain di sekitar kita. Jadi adik-adik tahu ya, kalau kita diciptakan Tuhan itu begitu sempurna. Tapi Kak, aku kan masih kecil, aku kan nggak punya apa-apa, aku tuh cuma bisa bermain alat musik. Nah, alat musik kan itu juga talenta adik-adik. Tapi Kak, aku tuh cuma bisa main gitarnya cuma satu lagu, kurung pipit yang kecil lagi. Gak apa-apa, adik-adik kan bisa nyanyi itu di gereja, di sekolah minggu, atau waktu kebaktian di rumah adik-adik. Jadi adik-adik yang main gitar dari satu lagu, kalau dilatih jadi 2 lagu, jadi 10 lagu, jadi 100 lagu. Tapi yang 100 ini harus mulai dari satu lagu tersebut. Adik-adik jangan remehkan talenta adik-adik. Tapi Kak, ada lagi nih adik-adik yang di rumah bilang apa? Oh, nggak punya talenta, tapi aku cuma bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu juga talenta loh adik-adik. Mendengarkan itu bukan hanya, nah misalnya adik-adik itu mendengarkan firman Tuhan dengan baik di gereja. Lalu karena mendengarkan dengan baik, adik-adik ingat firman Tuhan, lalu disampaikan lagi waktu di rumah ke orang tua. Orang tua juga merasa terberkati karena adik-adik mendengarkan dan menyampaikan lagi firman Tuhan kepada orang tua. Kalau di sekolah, adik-adik mendengarkan dengan baik di sekolah. Lalu ada teman-teman yang nanya, adik-adik bisa menjelaskannya lagi waktu teman-teman gak ngerti adik-adik. Adik-adik kakak mau kasih tahu nggak kalau psikiater atau psikolog itu butuh kemampuan untuk mendengarkan adik-adik. Jadi dia itu butuh mendengarkan pasien-pasiennya yang bercerita masalahnya kepada dia. Jadi mendengarkan itu bukan hanya mendengarkan aja, tapi dia adalah suatu keahlian yang kalau diasah terus-menerus akan menjadi besar dan bermanfaat untuk orang lain. Kakak juga mau kasih tahu adik-adik tentang satu fakta. Ada satu orang adik-adik, dia itu suka beres-beres dari kecil. Suka beres-beres doang. Iya bener, dia itu suka beres-beres doang, tapi dia bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia tuh dari kecil suka beres-beres. Tiap hari beres-beres adik-adik, sehingga dia menemukan suatu cara beres-beres yang paling efektif dan efisien. Lalu si cara itu dia tulis di buku, lalu bukunya dijual dan bermanfaat bagi semua orang. Tahu nggak namanya siapa? Nanti Google ya, namanya itu Marie Kondo. Dia itu adik-adik diwawancara dimanapun di seluruh dunia untuk membicarakan tentang caranya untuk beres-beres adik-adik. Nah, dari beres-beres kita bisa memberikan manfaat. Nah adik-adik, jadi kita harus mensyukuri apapun yang ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa menjadi diri kita apa adanya dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Meskipun kecil, tapi kalau kita latih, kita berterima kasih sama Tuhan akan talenta yang diberikan kepada kita, maka yang kecil itu bisa bermanfaat besar dan Tuhan akan bekerja lewat kita. Nah adik-adik, jadi sekarang tahu ya kalau adik-adik meskipun kecil tapi bermanfaat. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Ayatnya pendek, jadi adik-adik semoga semuanya mengumpulkan ayat hafalan kepada guru wali kelasnya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diingatkan bahwa kami pun apa adanya itu sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus sadar bahwa talenta-talenta kecil, jika kami terus berlatih, jika kami terus mengimaninya, jika kami terus bertumbuh di dalamnya, maka talenta kecil itu dapat menjadi besar dan Tuhan bekerja di dalam kami untuk memberi manfaat kepada diri kami dan kepada orang-orang di sekitar kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mulai minggu ini kita akan membuka persembahan kakak sekolah minggu telah
persembahan. Ayat Alkitabnya diambil dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Selesai ibadah. Yuk semuanya kakak undang untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah belajar hari ini Tuhan mengenai kecil namun bermanfaat Tuhan. Kami mau bermanfaat walaupun kami masih kecil Tuhan di lingkungan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan persembahan kami ini Tuhan Yesus walaupun sedikit Tuhan, kiranya bisa menjadi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.